Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini hari Jumat, nanti semua materi akan ana sampaikan insyaallah taala, tapi ini yang pertama tafsir dan fikih dulu. Setelah itu ana baru mengajar di offline-nya. Itu baru ana susulkan tarikh insyaallah taala. Kita masuk ke bagian terakhir dari surat Al-Munafikun, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum mukminin dari akhlak dan perbuatan orang-orang munafik pada surat khususnya. Dan jangan sampai hal-hal terlalaikan dengan hal-hal yang akan disebutkan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, selisih orang munafik. Wahai orang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian tertipu, lalai dengan apa-apa dari harta-harta kalian, wala auladukum, dan jangan sampai terlalaikan juga dari anak-anak kalian. Dari apa? Terlalaikan dari apa? Ang zikrillah. Harta dan anak itu adalah suatu hal yang membuat seorang itu terlalaikan. Ya mungkin posisinya kalian masih anak ya. Coba nanti kalau antum sudah jadi bapak atau sudah jadi ibu, antum akan bekerja, tidak tega lihat istrinya anaknya kelaparan, tidak tega lihat anaknya nggak punya mainan, semua akan antum kerjakan. Tapi ingat, jangan sampai hal tersebut melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang bekerja, orang yang korupsi, orang yang bekerja di lembaga ribawiyah, mereka bekerja untuk apa? Untuk menghidupi anak dan istrinya. Untuk menghidupi anak dan istrinya. Mereka rela melakukan hal-hal yang kotor untuk anak dan istrinya. Maka ini hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mereka itu suka menumpuk-numpuk harta. Mereka tidak akan berhenti. Manusia tabiatnya suka menumpuk-numpuk harta. Dan mereka tidak akan berhenti kecuali tanah kuburan yang menyumpal mulutnya. Ang dzikrillah, melalaikan dari zikir kepada Allah. Zikir di sini banyak. Secara umum, zikir di sini adalah sesuatu yang bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya zikir ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa akbar, la ilaha illallah dan yang lain, bukan. Tapi semua peribadatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau tidak mengerti, was'alu ila dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikir. Apakah yang dimaksud dzikir di situ? Di situ adalah ilmu. Jadi zikir di situ bisa banyak. Bisa berarti ilmu, bisa berarti salat, bisa berarti zikir secara yang kita kenal, berzikir dengan lisan kita. Al-muhim di sini zikir, yang dimaksud zikir di sini adalah suatu hal peribadatan yang dia bisa mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir amma, itu salat, puasa, baca Quran, zikir secara lisan, bersedekah, menuntut ilmu dan yang misalnya. Kemudian dilanjutkan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan atau terlalaikan terhadap tersebut, sibuk terhadap dunia, lalai mengingat Allah, maka mereka itu adalah khasirun, orang-orang yang merugi.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infakkanlah dari kalian itu mimma razaqnakum min qabli, dari yang apa telah kami rizkikan terhadap antum semua. Infak ini kata kasih duit 1 juta, yang 100.000 infakan, umpamanya seperti itu. Jadi rizki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh oleh Allah untuk menginfakkan di jalan Allah. Rizki datang dari Allah, disuruh ambil sedikit, terus kemudian diinfakkan ke jalan Allah. Nah, di sini ada faedah yang kita bisa ambil juga, bahwasanya rizki itu bukan ala ilmi indi, atas apa yang kita miliki, bukan. Rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena semata-mata hasil usaha kita. Usaha, ilmu, gelar itu hanya wasilah. Nah, di sini jangan sampai kita terlalu pelit karena merasa ini jerih payahku, masa harus aku keluarkan. Nah, sebelum sampai datang di antara kalian itu maut, kemudian mereka mengatakan, kemudian orang-orang yang telah datang maut itu mengatakan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andai saja mbok yo aku ini diakhirkan ajalnya sedikit saja, nah pasti aku akan berinfak. Nah, fa saddaqa wa aku minas sholihin, pasti aku akan bersedekah dan aku menjadi seorang yang soleh. Nah, penyesalan orang-orang yang telah meninggal tapi masih banyak hartanya belum diinfakkan. Dan infak yang paling utama adalah infak yang wajib. Di antara infak yang wajib adalah zakat. Nah, zakat wajib, zakat fitr maupun zakat mal. Zakat mal ataupun zakat perdagangan. Nah, ada lagi zakat emas dan perak, ada zakat tabungan, ada juga zakat pertanian, itu wajib hukumnya. Apalagi zakat fitr itu juga wajib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dari harta kita itu sedikit. Berapa persen? 2,5%. Kalau emas berapa gram nisabnya? Emas nisabnya 85 gram, perak 595 gram. Nah, kalau harga emas 1 juta berarti antum punya tabungan 85 juta dan antum miliki selama 1 tahun, antum keluarkan 2,5%. Sedikit apa banyak? Sedikit. 2,5% dari 85 juta itu sedikit. Dan syaratnya 85 juta itu dalam 1 tahun gak boleh kurang. Ternyata ada kebutuhan dan ternyata kurang 5 juta jadi 80 juta, ya gak wajib. Bagi orang yang bermadzhab, dia nisabnya pakai emas. Nah, tapi sayangnya manusia itu pelit terhadap hartanya. Sebenarnya hartanya itu banyak, tapi apa? Pelit. Nah, 2,5% itu sedikit. Nah, kemudian wal yakhrallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khairum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan ajal seorang apabila telah datang waktunya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang antum kerjakan. Kita langsung ke faedahnya aja ya. Yang pertama, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari tersibukan dari beribadah kepada Allah. Jadi lupa karena sibuk kerja, sibuk sama anak-anak dan yang lainnya. Yang kedua, ad-dunya itu darul amal wala jaza. Di dunia ini tempat untuk beramal dan tempat untuk ujian, dan tidak ada pahala yang terlihat. Wal akhiratul darul jaza wal amal. Dan akhirat itu adalah tempat di mana kita cuman dapat pahala, cuman dapat balasan atas apa yang kita kerjakan dan tidak ada lagi amal. Yang ketiga, sesungguhnya termasuk pendidikan jiwa itu tidak bakhil dan pelit. Karena itu perkara yang ditulis dalam timbangan amal kebaikan, melatih jiwa untuk tidak pelit. Yang keempat, sesungguhnya harta yang kamu infakkan tidak bersumber dari dirimu. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala udah bilang mimma razaqakumullah,
atas apa yang dirizkikan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Nah, maka itu sebenarnya harta tersebut sebenarnya bukan semata-mata milik antum. Itu hanyalah pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Nah, dan Allah Maha mampu untuk mencegahnya. Enggak datang seret rezekinya, mampu. Nah, makanya jangan pelit. Yang kelima, perkara yang mendatangkan kerugian terhadap seorang hamba yaitu sesungguhnya mereka tidak akan kekal dalam kenikmatan harta. Harta itu fana, dunia ini fana, enggak kekal, kelak juga akan habis. Kalau enggak hartanya yang hilang, kitanya yang hilang. Hartanya hilang digondol maling atau kitanya hilang mati duluan. Nah, itulah hakikat dari dunia. Yang keenam, ajal merupakan perkara yang telah ditetapkan, ditentukan. Nah, dan tidak mengetahui siapapun di antara manusia. Nah, kita masuk ke pelajaran fikih. Di pelajaran fikih ini kita masih di hal-hal yang diharamkan ya. Kemarin kulit sudah belum ya? Ya udah, kita masuk ke kulit. Nah, ini tentang hukum dari memakai kulit dan menjadikannya sebagai alas. Ya nggak cuma alas doang, mungkin menjadikannya sebagai tas, sebagai jaket, pakaian, ikat pinggang, dompet dan yang lainnya. Nah, ini kulit hewan yang boleh dimakan dagingnya dan kulit binatang buas ya. Di sini posisinya apabila dia tidak disembelih. Ya, maksud dari sini adalah apabila posisinya dia hewannya tidak disembelih. Hewannya mati gitu aja. Nah, jadi kalau hewan yang boleh dimakan itu mati, tapi belum sempat disembelih, maka dia menjadi bangkai, haram hukumnya. Haram hukumnya. Nah, untuk dimanfaatkan. Dan dia najis karena dia bangkai. Kemudian tetapi ada satu bagian yang boleh untuk dimanfaatkan, yaitu kulitnya. Jadi kulitnya diambil kemudian disamak. Disamak itu apa tuh? Dikeringkan. Ya, kalau antum melihat orang di berkurban itu kan kulitnya diambil kadang dikeringkan. Tapi itu berkurban beda ya. Itu karena hewannya disembelih. Adapun hewan yang disembelih kulitnya nggak dikeringkan pun tidak masalah. Misal disembelih habis itu kulitnya dimakan, ya boleh, nggak usah dikeringkan dulu, nggak masalah. Ini khusus untuk yang hewan tapi dia mati tapi belum sempat disembelih. Nah, jadi yang boleh dimanfaatkan pada saat itu adalah kulitnya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan idza dubikal ihab faqat toharo. Faqat tuhur. Apabila kulit telah disamak maka dia telah suci. Ya, syaratnya adalah dia disamak ini hewan yang halal untuk dimakan dan dia belum sempat disembelih tapi mati. Ini untuk hewan yang boleh dimakan. Adapun yang enggak boleh, ini pembahasan selanjutnya. Bagaimana dengan hewan binatang buas atau yang tidak boleh dimakan? Hewan binatang buas itu seperti harimau, singa dan yang lainnya ini tidak boleh dipakai karena dia najis. Ini karena dia najis. Apabila ada harimau mati, ditembak mati atau mati dengan sendirinya, wah eman ini kulitnya bisa dimanfaatin, dijual dan yang lainnya, maka ini tidak boleh. Meskipun antum samak, dia tidak akan menjadi suci karena ini sudah menjadi bangkai dari binatang buas yang haram untuk dimakan. Jadi ini di sini dibedakan antara binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Jadi buaya, ular itu kan biasanya ada ya, tas dari kulit buaya, dompet dari kulit singa. Nah itu nggak boleh, meskipun sudah jadi dompet. Meskipun sudah jadi dompet.
Nah, kita lanjutkan. Kemudian kulit anjing dan babi dan apa yang dihasilkan dari keduanya. Apalagi kulit anjing. Anjing aja masih hidup itu najis ya. Nah, ada yang berpendapat, mazhab yang berpendapat, ada beberapa pendapat tentang anjing ini. Ada yang mengatakan yang najis itu air liurnya, jilatannya. Ada yang mengatakan seluruh tubuhnya anjing itu najis. Dan saya pribadi mengatakan lebih setuju dengan pendapat mazhab yang mengatakan seluruh tubuh anjing itu najis, meskipun dia hidup, apalagi udah mati. Nah, dan di sini nanti ada perkara-perkara, dalil-dalil tentang larangan memelihara anjing. Ya, mana barang siapa yang memelihara anjing maka akan dikurangi pahalanya setiap hari 2 kirot. 1 kirot itu 1 gunung Uhud. 2 kirot 2 gunung Uhud. Nah, naudzubillah. Kemudian babi. Babi juga nggak boleh dimakan, apalagi nggak boleh. Kenapa babi itu dimakan nggak boleh? Karena banyak ya hikmah dari nggak boleh dimakannya babi. Dia itu sumber dari segala sumber penyakit. Banyak bakteri-bakteri, hewan-hewan kecil yang hidup dalam tubuhnya, yang mana dia tidak akan mati apabila dia direbus sampai 100 derajat Celcius. Ya gimana cara matikannya, wallahu alam. Di Solo banyak tuh, Kampung Jebris itu restoran babi. Antum jangan sampai ya makan babi. Ya semoga kita juga tidak ditipu. Nah, kadang kita takutnya ditipu, beli daging ini sapi, dapatnya babi. Nah, kemudian di antara sifat dari babi juga itu dia adalah hewan yang kotor. Dia hidup di lumpur-lumpur, di kotoran-kotoran. Dia tidur bersama kotorannya dan juga tidur bersama air kencingnya. Dan hewan babi ini apabila sudah tidak ada yang dia makan, dia akan memakan kotorannya sendiri. Kotorannya tuh, tai ini dimaam dewe. Dimaam lagi karena nggak ada, saking kotornya babi, joroknya babi. Kemudian yang ketiga, orang barat tuh mengatakan you are what you eat. Itu benar. Kamu itu sesuai dengan apa yang kamu makan. Kamu sesuai dengan apa yang kamu makan. Orang barat suka, orang kafir suka makan babi. Babi itu punya sifat ya. You are what you itu maksudnya sifat yang hewan yang, atau ya hewan lah, anggap aja hewan yang kita makan itu biasanya menjadi sifatnya orang yang makan juga. Misalnya ya babi. Orang yang makan babi, dia nggak setia sama pasangannya. Babi itu dia nggak setia sama pasangannya. Nah, dan dia tidak merasa cemburu. Biasanya ada hewan yang dia memperebutkan betina. Biasanya ada, tarung dulu habis itu dapat betinanya. Kalau babi enggak. Iya, enggak ada istilahnya babi bertarung untuk memperebutkan betina, itu enggak ada. Ya betinanya dipakai rame-rame aja gitu. Orang yang makan babi sama kayak gitu. Nah, beda sama orang yang makan onta. Onta tuh hewan yang pencemburu dan paling setia. Dia setia. Makanya dia, orang yang makan onta biasanya dia setia dan dia cemburu. Nah, ini ya cok gali cok ya, tapi ini insya Allah ilmiah. Nah, you are what you eat. Kamu tuh seperti apa yang kau makan. Apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, meskipun kita tidak mengetahuinya. Nah, memelihara hewan sebagai hiasan ini hukumnya boleh. Nah, kecuali ada larangan-larangannya. Nah, seperti memelihara anjing, tadi saya udah bilang. Memelihara babi, ngapain memelihara babi? Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW dari Anas, Nabi pernah melihat Abu Umair ini anak kecil. Dia punya burung, dia tuh punya burung peliharaan. Suatu saat burungnya tuh mati. Nah, Nabi itu berusaha untuk menghibur Abu Umair ini. Wahai Abu Umair, ma fa'alun nugair. Wahai Abu Umair, burungmu lagi ngapain? Kok tiduran kayak gitu? Maksudnya gitu. Sebenarnya burungnya ini udah mati. Ini. Nah, ini berarti bolehnya di sini seorang itu membuat, atau kok membuat sih?
memelihara hewan peliharaan asal dia tidak ada larangannya dari syariat Islam. Naam. Sudah 20 menit. Saya cukupkan ya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.